Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Yosef, belajar matematika jadi mudah dan menyenangkan. Nah, pada video kali ini, kita masih membahas latihan soal untuk menentukan fungsi kuadrat. Akan tetapi, informasi yang didapatkan di sini adalah titik potong sumbu X. Bagaimana soalnya? Langsung saja kita lihat ya. Perhatikan gambar berikut ini. Coba teman-teman perhatikan gambarnya baik-baik ya. Kemudian ditanyakan, bentuk persamaan grafik fungsi di atas adalah. Oke nih, untuk mencari bentuk persamaan grafik fungsi tersebut, kita bisa perhatikan gambar grafiknya baik-baik. Dan kita akan memperoleh beberapa informasi nih teman-teman ya. Seperti yang bisa langsung kita tangkap dengan mata kita ya. Di sini grafiknya memotong di sumbu X. Di mana aja nih? Saya beri warna merah ya. Yang pertama ada di sini nih. Ya, titik potong grafik di sumbu X yang pertama ada di koordinat mana nih? Negatif 1,0. Nah, berikutnya, teman-teman perhatikan, ada di mana perpotongannya? Ada di sini ya. Nah, ini yang kedua, titik potongnya di sumbu X dengan koordinatnya adalah 3,0. Lalu berikutnya apa nih teman-teman? Nah, yang paling mudah yang bisa kita tangkap juga adalah ini nih, titik potong di sumbu Y. Dengan koordinat titik potong di sumbu Y-nya adalah 0,3. Nah, karena kita sudah memiliki beberapa informasi nih ya, salah satunya adalah mengenai titik potong di sumbu X, maka kita bisa mendapatkan bentuk umumnya. Saya akan tuliskan ya, bentuk umum suatu fungsi kuadrat jika diketahui titik potongnya ya, yaitu bentuk umumnya adalah Y sama dengan A dikali dengan X dikurangi X1 kemudian dikalikan dengan X dikurangi X2. Seperti ini teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah memiliki ya informasi berupa titik potong di sumbu X nih, kayak saya tulis. Titik potong di sumbu X. Ada dua, yaitu titik dengan koordinat negatif 1,0 dan 3,0. Nah, maka yang harus kita lakukan tinggal kita substitusikan saja nilai X-nya ya ke bentuk umum yang kita miliki. Menjadi seperti apa bentuk umumnya? Jadi Y sama dengan A dikali dengan X dikurangi dengan X1-nya. X1-nya dalam hal ini adalah negatif 1. Berarti dikurangi negatif 1. Kemudian dikalikan dengan X. Dikurangi dengan X2. X yang kedua adalah yang ini ya. Bernilai 3. Atau bisa saya tuliskan jadi Y sama dengan A dikali dengan X ditambah 1. Ditambah 1 ya di sini ya. Dikali dengan X dikurangi 3. Nah, yang jadi masalah nih, kita belum mengetahui nilai A-nya. Bagaimana mencari nilai A-nya? Nah, kita bisa menggunakan informasi berikutnya, yaitu titik yang dilalui oleh grafik fungsi tersebut. Dalam hal ini adalah titik potong di sumbu Y. Titik potong di sumbu Y dengan koordinat 0,3 ya. Dengan koordinat 0,3. Nah, ini hanya kita substitusikan saja terhadap bentuk umum fungsi yang kita miliki. Sehingga kalau tadi kita memiliki bentuknya adalah bentuk fungsinya Y sama dengan A, X plus 1 dikali dengan X dikurangi 3, maka kita ganti nilai Y-nya. Nilai Y-nya dalam hal ini adalah 3. 3 sama dengan A dikali dengan X. X-nya di sini kita ganti dengan 0. 0 ditambah 1 dikali dengan 0 dikurangi 3. Oke ya. Sehingga kita akan punya di sini 3 sama dengan A dikali dengan 0 tambah 1, 1. Kemudian 0 dikurangi 3, negatif 3. Sehingga kita akan memiliki 3 sama dengan A dikali 1 dikali negatif 3, negatif 3A. Oke, karena kita mau mencari nih ya, nilai dari A-nya, maka kedua ruas akan Kak Yosef bagi dengan negatif 3. Sehingga kita akan memiliki di ruas kirinya 3 dibagi negatif 3 adalah negatif 1 sama dengan negatif 3A dibagi negatif 3 menjadi
menjadi A. Oke deh. Berarti kita sudah dapat nilai A-nya sama dengan negatif 1. Kalau sudah dapat nilai A-nya, ini jadi lebih mudah teman-teman ya. Kita kembalikan ke bentuk umum yang tadi sudah kita miliki yang ini ya. Yaitu Y sama dengan A dikali X ditambah 1 dikali dengan X dikurangi 3. Kita ganti nilai A-nya menjadi negatif 1. Kita kalikan dengan X ditambah 1 dikali X dikurangi 3. Lalu mari kita hitung ya. Di sini X ditambah 1 dikali dengan X dikurangi 3. Kita hitung X dikali X. X kuadrat. Oke ya. Kemudian kita kalikan juga nih. 1 dikali X. Berapa? X ya. Lanjut. X dikali negatif 3. Hasilnya adalah negatif 3X. Berikutnya, 1 dikali dengan negatif 3 akan menghasilkan negatif 3. Sehingga kita akan memiliki di sini Y sama dengan negatif 1 dikali X kuadrat dikurangi 2X. Dapat dari mana? Dapat dari sini. Dari 1X dikurangi 3X, yaitu negatif 2X ya. Kemudian dikurangi 3. Dan langkah berikutnya hanya kita kalikan saja dengan negatif 1. Maka kita akan memiliki negatif X kuadrat, kemudian negatif 1 dikali negatif 2X, ditambah 2X. Negatif 1 dikali negatif 3, positif ya, ditambah 3. Oke deh, jadi kita sudah memiliki persamaan grafik fungsi ya, yaitu grafik fungsi yang memotong di sumbu X dengan titik koordinat negatif 1,0 dan titik 3,0 serta memotong di sumbu Y 0,3, maka memiliki persamaan grafik fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 2 ya teman-teman setelah ini. Soal nomor 2. Untuk suatu bilangan bulat P, bentuk fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat P, 0, negatif P, 0, dan 0, P adalah. Oke, jadi kita perhatikan terlebih dahulu ya teman-teman, titik-titik yang dilalui oleh grafik fungsi kuadrat. Yang pertama ada titik P, 0. Ya, P, 0. Kalau kita melihat nilai koordinat Y dari titik ini, maka kita bisa mengidentifikasi nih, bisa mencari tahu bahwa titik ini adalah titik potong di sumbu X. Begitupun juga dengan titik negatif P, 0. Ya, karena nilai koordinat Y-nya 0, otomatis kedua titik ini merupakan titik potong di sumbu X. Saya bisa tuliskan ya. Berarti titik potong dari grafik tersebut di sumbu X ada 2. Ya, di sumbu X ada 2, yaitu titik P, 0 dan negatif P, 0. Nah, berikutnya titik yang ketiga nih. Ya, yang dilalui adalah titik dengan koordinat 0, P. Nah, karena nilai dari koordinat X-nya di sini adalah 0, maka kita juga bisa mengetahui bahwa titik ini merupakan titik potong di sumbu Y. Jadi kayak saya tuliskan ya. Ini adalah titik potong sumbu Y. Titik potong di sumbu Y yaitu berada di koordinat 0, P. Nah, ini mudah sekali teman-teman mengerjakannya ya. Walaupun dalam bentuk P seperti ini ya, yang nilainya suatu bilangan bulat, tapi kita tetap bisa mengerjakannya untuk mencari persamaan dari bentuk fungsi kuadratnya. Oke, nah kalau sudah diketahui titik potong di sumbu X ya, dengan titik potongnya P, 0 dan negatif P, 0, maka kita bisa mengetahui nih, ya, yaitu gunakan saja bentuk umumnya yang memuat titik potong grafik ya. Seperti di nomor 1 tadi, bentuk umumnya adalah Y sama dengan A dikali X dikurangi X1 dikali dengan X dikurangi X2. Kita hanya tinggal mensubstitusikan nilai X1 dan X2-nya. Dalam hal ini, nilai dari X1-nya adalah P. Ya, berarti dikurangi P. Kemudian dikalikan dengan X, dikurangi dengan X2-nya. X2-nya dalam hal ini adalah
negatif P. Negatif P ya. Dikurangi negatif P. Oke, berarti di sini bisa Kak Yosef tulis menjadi Y sama dengan A dikali X dikurangi P dikali dengan X ditambah P. Seperti ini ya teman-teman. Nah, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah mencari nilai dari A-nya. Bagaimana mencari nilai A-nya? Oke, betul sekali. Dengan memasukkan titik yang lain, yaitu titik potong di sumbu Y. Kita hanya perlu mensubstitusikan ya nilai dari titik tersebut terhadap fungsi yang kita miliki. Fungsinya adalah Y sama dengan A kali X dikurangi P dikali dengan X ditambah P. Nah, kita ganti ya nilai Y-nya dengan P. Sama dengan A, X-nya kita ganti dengan 0 dikurangi P, kemudian dikali dengan X-nya kita ganti dengan 0, kemudian ditambah dengan P. Sehingga kita akan memiliki persamaan P sama dengan A dikali dengan 0 dikurangi P, negatif P ya. Kemudian 0 ditambah P, berarti P. Maka persamaannya menjadi P sama dengan A dikali negatif P dikali P menjadi A dikali negatif P kuadrat. Seperti ini teman-teman ya. Oke, nah perhatikan nih, menaruh kuadratnya jangan sampai di luar tanda kurung ya. Kalau dikasih di luar tanda kurung, nanti artinya jadi beda ya. Tapi di dalam kurung seperti ini. Oke, berikutnya karena kita mau mencari nilai A, maka kedua ruasnya akan Kak Yosef bagi dengan negatif P kuadrat. Sehingga di ruas kirinya kita akan memiliki P dibagi negatif P kuadrat itu sama dengan A. Ya, karena di ruas kanannya sudah habis. Kita bagi dengan negatif P kuadrat. P dibagi dengan negatif P kuadrat. Berapa nih teman-teman? P dengan P kuadrat bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi P. Maka kita akan memiliki di sini 1. Yang di bawah hanya tinggal bersisa P saja. Oke, berarti di sini kita bisa memiliki ya nilai dari A-nya. Nilai dari A-nya itu adalah negatif 1 per P. Oke ya, negatif 1 per P ini sama dengan A. Kalau sudah memiliki nilai A-nya, berarti langsung saja. Nggak usah repot-repot lagi. Kita tinggal masukkan ke dalam fungsi, bentuk umum fungsinya, yaitu Y sama dengan A dikali X dikurangi P dikali X ditambah P. Seperti ini teman-teman ya. Kita masukkan saja nilai A-nya negatif 1 per P. Kita kali dengan X dikurangi P, kali dengan X ditambah P. Teman-teman perhatikan nih, X dikurangi P kemudian dikali dengan X ditambah P. Nah, apakah teman-teman masih ingat kalau memiliki bentuk seperti itu? Jadi kayak saya akan ingatkan di sini ya. Kalau kita memiliki bentuk A ditambah B dikali dengan A dikurangi B, maka akan menghasilkan A kuadrat dikurangi B kuadrat seperti ini. Jadi kalau kita memiliki bentuk X dikurangi P dikalikan dengan X ditambah P, maka nanti bisa kita tuliskan menjadi X kuadrat dikurangi P kuadrat ya. Berarti kalau kita hitung tadi kita akan memiliki persamaannya menjadi Y sama dengan negatif 1 per P dikali dengan X kuadrat dikurangi P kuadrat. Atau kalau kayak sederhanakan dengan cara mengalihkan, maka kita akan memiliki persamaannya. Y sama dengan negatif 1 per P dikali X kuadrat negatif X kuadrat per P. Kemudian negatif 1 per P dikali dengan negatif P kuadrat akan menghasilkan positif P saja. Sehingga kita dapat persamaannya seperti ini. Atau kayak saya mau tulis menjadi seperti ini juga boleh. Y sama dengan P dikurangi X kuadrat per P juga boleh. Jadi kita sudah dapatkan ya. Bentuk fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat P, 0, negatif P, 0, dan 0, P. Bentuk fungsinya adalah Y sama dengan P dikurangi X kuadrat per P. Di mana nilai P-nya adalah suatu bilangan bulat. Oke deh teman-teman, kita sudah berhasil nih mengerjakan 2 soal untuk menentukan fungsi kuadrat dengan informasi titik potong di sumbu X. Setelah ini masih ada latihan soal loh.
jangan lupa untuk dikerjakan agar siap menjadi juara. Sampai jumpa dengan Kak Yosef di video selanjutnya. Dadah!